Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan membicarakan tentang struktur teks laporan percobaan, langkah-langkah menulis laporan percobaan, contoh laporan percobaan, nanti dia akan diakhiri dengan tugas. Nah, sebelum kita memulai ke slide berikutnya, tentu kita harus ingat dulu apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan pertama, yaitu tentang pengertian laporan percobaan, ciri-ciri laporan percobaan, fungsi laporan percobaan itu apa. Jangan sampai dilupakan karena itu akan berentetan, akan bersambung ke materi-materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikut. Struktur teks laporan percobaan. Dimulai dari judul. Judul ini harus mewakili isi laporan kita. Ya, jadi yang pertama judul harus sesuai dengan isi laporannya. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan itu berisi target yang akan kita capai dari penelitian yang akan dilakukan. Misalkan seperti contoh yang sudah kita bicarakan di pertemuan kemarin tentang dalam jeruk mana nih vitamin C-nya lebih tinggi. Kita ingin mengetahui itu, berarti target yang akan kita buat di sini pada tujuannya kita harus menguraikan target apa yang akan kamu lakukan, target apa yang ingin kamu capai dari penelitian atau percobaan yang kamu lakukan itu. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan ini bahan atau benda apa yang kamu gunakan dalam melakukan percobaan itu. Kemudian struktur berikutnya, langkah-langkah. Dalam langkah-langkah ini yang kamu uraikan adalah proses atau tahapan-tahapan melakukan percobaan itu. Jadi semua itu harus terstruktur supaya sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Kemudian struktur yang kelima itu adalah hasil. Hasil itu uraian dari apa yang sudah kamu capai atau apa yang sudah kamu peroleh dalam penelitian atau eksperimen yang sudah kamu lakukan. Dan diakhiri dengan simpulan. Simpulan ini isinya intisari dari hasil. Intisari dari hasil, kemudian kamu kaitkan dengan tujuan yang kamu tetapkan tadi di awal. Itulah dia struktur teks laporan percobaan. Ibu ulangi sekali lagi, strukturnya dimulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan diakhiri dengan simpulan. Kita next. Langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Ini kita buat supaya kamu juga bisa membuat laporan percobaan. Karena ini akan kamu lakukan pada pelajaran-pelajaran lain. Misalkan nanti biologi, kamu akan membuat eksperimen atau percobaan, maka hasil dari eksperimen yang kamu lakukan itu dalam bentuk laporan. Inilah yang harus kamu ikuti, itu loh. Langkah yang pertama membuat teks laporan itu, yang pertama membuat judul. Sama seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, judul ini mewakili isi dari laporan yang akan kamu buat. Kemudian yang kedua, kamu menyusun kalimat pembuka. Kira-kira apa kalimat pengantarmu, apa yang ingin kamu sampaikan, mengapa kamu melakukan percobaan itu, apa alasanmu, nanti kamu sampaikan pada pembukanya.
Kemudian isi. Dalam isi ini bahan-bahan yang kamu gunakan itu apa, alatnya juga apa, dan tahapan-tahapannya seperti apa. Kemudian diakhiri dengan kalimat penutup, merangkai kembali dan meninjau, kemudian menyunting. Menyunting itu artinya memperbaiki apabila terdapat kesalahan yang kamu lakukan pada langkah-langkah sebelumnya, maka itu kamu perbaiki, baik dari isinya maupun kalimatnya, supaya lebih menarik. Nah, kalau kamu ingin membuat sebuah percobaan atau eksperimen, itu tentunya karena diawali karena adanya masalah. Nah, masalah ini apa-apa saja. Apakah hanya seputar makanan? Tidak. Masalah itu bukan hanya seputar makanan. Boleh juga seputar atau cara membuat masakan-masakan, cara membuat prakarya, atau keterampilan-keterampilan, atau hal apapun itu yang ada di sekeliling kita, baik itu dalam kehidupan kita di sekolah maupun di rumah. Apabila terdapat sebuah masalah, maka itu bisa kita jadikan menjadi topik dalam percobaan. Kemudian di sini Ibu sudah buat satu contoh laporan percobaan. Laporan percobaan yang ingin Ibu paparkan di sini kita buat dulu dari jeruk nipis. Dalam laporan ini kita akan mengetahui bahwa jeruk itu mengandung listrik yang bisa dibuat menjadi baterai alternatif, ya. Sini dibuat ada tujuannya tadi seperti struktur yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Karena ini adalah satu contoh laporan percobaan, maka perhatikan, dibaca dengan teliti. Ini ada alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, kesimpulan, ya. Kemudian pada slide yang ini kamu sudah memperoleh tugas. Di sini ada Ibu buat lembar kerja siswa. Di sini Ibu sediakan satu contoh laporan percobaan. Ibu sediakan satu contoh teks laporan percobaan. Maka kamu baca teks tersebut, kamu ulangi, dan kamu jawab pertanyaan yang mengikuti ini. Ada 5 pertanyaan. Jadi ini boleh kamu kerjakan di dalam buku latihanmu. Kamu kerjakan di dalam buku latihanmu. Kamu kembali catat laporan yang sudah Ibu siapkan di dalam slide ini. Kamu catat, kamu jawab pertanyaan yang 5 ini berdasarkan laporan yang sudah ada di atas pada slide sebelumnya. Oke? Ibu rasa sekian dulu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kedua ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kamu bisa mengerti dan bermanfaat juga. Oke? Sampai di sini. Terima kasih.